Halo para konco semuanya, jumpa lagi mbak aku Dewi nih channel Widi Panandana. Sepurane aku rotok bindeng, aku rotok pilak, ngerai saya lagi rada sakit pilak ya, pilak. Jangan lupa untuk subscribe dulu. Ini kita mau bahas tentang mata pelajaran komunikasi ya, tentang hakikat manusia. Di sini saya sudah menulis, kita semua sama-sama belajar. Jadi di sini aku tidak bermaksud atau sifatnya itu menggurui, enggak yo. Jadi kita sama-sama belajar di sini. Baik, langsung saja dimulai. Di sini aku bahas tentang hakikat manusia. Nah, apa sih manusia itu? Nah, menurut ilmiah, filsafat di sini itu manusia itu dikatakan dengan animal. Ada di sini ada beberapa ya. Beberapa di sini ada banyak di sini. Pertama di sini ada animal simbolikum. Nah, animal simbolikum ini adalah manusia ini disimbolkan ya. Simbolnya itu seutuhnya. Jadi menurut ilmiah ini animal simbolikum ini adalah manusia ini simbolik seutuhnya. Kalau animal rasional, jadi kalau di sini ini menurut filsafat ini manusia ini dikatakan hewan, tetapi kita menganggapnya, atau aku sendiri, Dewi sendiri itu menganggapnya ini adalah manusia atau makhluk hidup yang memiliki kemampuan apa? Menggunakan simbol untuk apa? Untuk menyatakan pikiran sebagai di sini sebagai milik manusia yang unik. Jadi manusia ini yang dimaksud dengan animal rasional ini adalah manusia memiliki kemampuan untuk menggunakan simbol-simbol untuk apa? Simbol-simbol untuk menyatakan pikiran yang apa? Pikirannya manusia itu unik gitu, jadi belum memiliki ciri khas yang tersendiri gitu. Kalau animal sosial itu adalah kemampuan manusia yang menggunakan simbol-simbol untuk mengkomunikasikan pikirannya secara sosial tentunya gitu. Jadi dia ini memiliki kemampuan untuk menggunakan simbol-simbol untuk berkomunikasi dengan orang lain gitu. Terus hewan punya kemampuan menggunakan simbol untuk menalar dan menyadari pribadi yang menalar. Ini maksudnya adalah ya kemampuannya manusia untuk menalar serta menyadari gitu kan. Terus hewan yang punya kemampuan menggunakan simbol untuk mengkombinasi unsur yang menghasilkan suatu kreatif. Jadi di sini ini manusia ini menggunakan simbol untuk mengkombinasi unsur-unsur yang dapat menciptakan sesuatu atau kreatif ya. Jadi manusia ini dapat berpikir kreatif. Terus hewan punya kemampuan menggunakan simbol dapat mengadakan perbedaan moral. Jadi mengerti tentang perbedaan moral. Terus hewan punya kemampuan menggunakan simbol dapat menyadari diri sebagai pribadi. Jadi di sini itu berbeda dengan yang lain, makhluk lain ini manusia ini memiliki kesadaran diri sebagai seseorang, sebagai pribadi. Terus lanjut, manusia ini sebagai makhluk individu. Jadi kalau manusia sebagai makhluk individu kan ada perbedaan fisik ya. Ada perbedaan fisik, ada perbedaan sosial, ada perbedaan kepribadian, ada perbedaan kecakapan dan kepandaian. Jadi beda fisik maksudnya apa? Manusia satu, saya dengan perkonco semuanya kan memiliki perbedaan fisik yang berbeda-beda. Beda latar belakang sosial ya, keluarga dan lain segala macam. Terus kepribadiannya, mungkin kepribadian saya sukanya ngomong gitu. Kalau kepribadian orang B sukanya pendiam ya. Kan perbedaan orang, ada yang ekstrovert, ada yang introvert gitu kan. Terus beda kecakapan dan kepandaian. Jadi
kecakapan dan kepandaian orang itu masing-masing berbeda ya. Jadi ini yang dinamakan dengan manusia ini sebagai individu, makanya dikatakan manusia ini juga unik gitu kan. Dia ada perbedaan masing-masing. Terus manusia ini sebagai makhluk sosial. Manusia sebagai makhluk sosial ini adalah manusia ini tidak dapat hidup tanpa bantuan orang lain. Jadi manusia ini tidak dapat hidup dengan bantuan orang lain, tetapi dia ini kayak membentuk hukum. Jadi dia membentuk suatu hukum ya, terus mendirikan kaidah perilaku dan bekerja sama dengan kelompok, membentuk hukum yang menurut manusia, perkumpulan manusia ini bisa sama-sama saling tergantung gitu ya. Jadi sama-sama saling membutuhkan satu sama lain. Terus mendirikan kaidah perilaku, jadi kayak ada perilaku norma-norma yang ada di masyarakat gitu kan ya. Terus bekerja sama dalam kelompok, jadi sama-sama saling bekerja sama dalam menyelesaikan tujuan gitu ya. Terus manusia sebagai makhluk susila, manusia sebagai makhluk keberagaman, manusia sebagai makhluk yang unik dan kompleks. Jadi kalau manusia sebagai makhluk yang susila itu berasal dari su dan sila yang berarti kepantasan. Jadi manusia ini memandang sebagai makhluk asusila ini karena ya sudut pandangnya, karena kepercayaannya. Jadi ada beberapa orang atau seseorang kalau memandang orang lain ya itu merupakan makhluk yang asusila atau makhluk yang tidak bermoral, dia disugesti gitu, dia mensugesti atau dia memiliki kepercayaan tersendiri bahwa perilaku yang dilakukan orang lain itu salah gitu. Padahal itu terkait dengan kepercayaan, juga terkait dengan pikiran ya. Jadi orang percaya ini juga terkait dengan dogma, peraturan-peraturan ya. Terus juga terkait dengan pikiran, ya keyakinan yang dia percayai, yang dianggap benar gitu kan. Terus manusia sebagai makhluk keberagaman, maksudnya ini beragam agama, beragam ciri khas banyak ya, keberagaman gitu, bukan hanya kepercayaannya saja, tapi ritual atau upacara, bahasa juga beragam gitu kan, dari manusia satu dengan manusia yang lain. Terus hubungan pribadi manusia dengan Tuhan ini memiliki sifat transendental. Maksudnya apa? Di sini itu hubungan manusia dengan Tuhan ini dia ini manusia satu dengan manusia yang lain ini melibatkan satu individu gitu ya, sifatnya perorangan gitu, melibatkan rohani yang perorangan. Jadi manusia satu dengan yang lain itu tidak sama gitu kalau cara memandang Tuhan gitu kan, karena melibatkan rohani kan juga termasuk menyangkut jiwa, termasuk menyangkut perasaan kayak gitu-gitu kan. Jadi individu satu dengan individu yang lain itu udah beda gitu. Manusia ini unik dan kompleks. Maksudnya unik, tadi saya sudah bilang kan dari awal, unik itu maksudnya apa. Nah, manusia ini terdapat perbedaan individu antar manusia dengan yang lain. Jadi ada perbedaan ini nanti kita bakalan bahas ya. Terus kompleks ini melibatkan aspek lain, yaitu kognitif, aspek kognitif, afektif, psikomotor, sosial yang saling berinteraksi dan dinamis. Ini nanti akan saya bahas di video yang selanjutnya, video setelah ini, karena banyak sekali yang saya mau jabarkan, jadi tidak cukup, durasinya segini aja dan saya tidak akan mengedit-ngeditnya. Kalau seandainya kalian terbantu dengan video singkat ini, tolong jangan lupa untuk tekan like ya para konco ya. Jangan lupa untuk tekan like dan subscribe. Terus kalian kalau pengen video ini bisa muncul dan berkembang banyak ya, jangan lupa untuk nge-share gitu, nge-share ke teman-teman nih kalian, ke keluarga, ke kerabat, ke pacar ya, supaya
semuanya jadi mengerti gitu, karena manusia ini adalah ya kita gitu, kita yang kita harus mengerti apa sih itu manusia. Oke, dan sekian, terima kasih videonya, saya tidak akan mengedit-ngeditnya, dan bye bye, sampai jumpa, bye, terima kasih, sarangi.